Indonesia berduka atas banjir besar di Kalimantan Selatan. Ternyata banjir ini ada kaitannya loh sama lahan basah. Nah, apa sih lahan basah itu? Menurut Ramsar, lahan basah adalah daerah perairan atau perairan laut yang ketinggiannya tidak mencapai 6 meter. Lahan basah memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat menarik air hujan. Tetapi hal ini berbeda ketika seseorang datang dan merusaknya. Memangnya apa sih pengaruhnya? Tak sedikit masyarakat merasa bahwa lahan basah memiliki kekurangan, di mana seharusnya area yang menjadi lahan basah bisa memiliki nilai lebih dalam bidang ekonomi, seperti dijadikannya rumah, industri, waduk, dan lain-lain. Banyak lahan basah yang dibakar untuk mengurangi kadar airnya agar dimanfaatkan untuk tujuan komersil. Padahal, tindakan tersebut dapat meningkatkan jumlah karbon yang bereaksi dengan oksigen di udara dan menyebabkan efek rumah kaca, serta mendatangkan banyak dampak negatif. Secara teori, kita tahu bahwa lahan basah adalah daerah dataran rendah, di mana air mengendap dekat dengan permukaan tanah. Lahan basah tidak hanya menangkap air di dalamnya, tetapi banyak juga bahan organik seperti nitrogen, fosfor, limbah, dan polutan. Lahan basah memiliki banyak manfaat, salah satunya membantu mengurangi aliran banjir. Indonesia sendiri memiliki banyak lahan basah, termasuk daerah Kalimantan Selatan. Akan tetapi, masih banyak lahan basah yang pengelolaannya belum berada di bawah pengawasan pemerintah. Dengan demikian, muncul pemicu pemanfaatan lahan basah secara tidak tertib dan mengurangi daerah serapan air. Oleh karena itu, hal inilah yang akan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Betul banget. Nah, teman-teman, perubahan fungsi lahan basah menjadi lahan terbangun ternyata dapat memicu peningkatan bencana banjir loh. Hal ini didukung oleh berkurangnya luasan lahan basah dan meningkatnya lahan terbangun. Sebagai akibatnya, beberapa kawasan bekas rawa yang direklamasi menjadi lahan terbuka kini sering dilanda banjir karena berkurangnya fungsi dari air resapan dan retensi air alami tersebut. Nah, untuk mengatasi risiko banjir tersebut, pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya dan strategi pengurangan risiko bencana. Sayangnya, upaya pengaturan lahan dan pengelolaan daerah air sungai, baik tentang pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan basah masih kurang. Begitupun dengan tujuan konservasi dan untuk lahan terbuka. Akibatnya upaya struktural seperti pembangunan turap, kolam retensi, drainase, dan lainnya itu masih kurang efektif untuk dilakukan. Jika hal ini terus terjadi, bagaimana dengan masa depan Kalimantan Selatan? Dampak positif pembangunan merupakan suatu kenikmatan yang dapat kita rasakan. Tetapi dampak negatifnya juga tidak dapat kita hindari. Pembangunan di Kalimantan Selatan memberikan peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah, tetapi juga berdampak pada sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan ekosistemnya. Kalimantan Selatan menjadikan sungai sebagai kebutuhan utama. Masalah air di Kalimantan Selatan adalah kualitas airnya. Adanya permasalahan ini membangkitkan semangat pemerintah guna untuk meningkatkan pengelolaannya. Perhatian pemerintah juga tak terlepas dari adanya keberadaan lahan gambut. Telah dibangun upaya untuk mencegah banjir dan kebakaran lahan gambut dengan pembangunan infrastruktur berupa sekat kanal dan juga sumur bor. Antisipasi ini terus dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pembangunan lahan dengan pembakaran hutan sering dilakukan masyarakat dengan alasan yang praktis dan tidak memerlukan banyak biaya. Hal ini disikapi dengan pemberian ekonomi produktif bagi masyarakat di lahan gambut, sehingga dapat menjadi alternatif pencaharian masyarakat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan juga memperhatikan keberlanjutan fungsi hidrologi lahan gambut.
Gerakan revolusi hijau yang dilakukan dengan penanaman pohon juga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan tutupan lahan, tetapi juga diharapkan berkontribusi dalam perbaikan air sungai di Kalimantan Selatan. Nah, pengelolaan lingkungan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu juga diperlukan keterlibatan dari masyarakat loh. Upaya yang konsisten dan terus ditingkatkan menjadi faktor besar dalam keberhasilan tujuan ini. Kepedulian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat juga menjadi faktor dalam mewujudkan masa depan Kalimantan Selatan yang lebih baik lagi. Masa depan yang baik dengan peningkatan kualitas hidup dari masyarakatnya tanpa mengesampingkan kelestarian alam menjadi idaman bagi kita semua. Wajah sampai Kaputing tetap semangat dan kuat untuk mewujudkan masa depan Kalimantan Selatan yang lebih baik dan lebih mapan. Terus maju Kalimantan Selatan. Sampai jumpa teman-teman.